tempat ini. Tapi kalau gedung yang tinggi ini baru merupakan cita-cita saja. Kemudian perlu saya sampaikan beberapa hal. Pertama, PT BK Paksi Kota Cilegon ini adalah berdiri pada tahun 2015. Waktu itu kita deklarasikan bersama. Pak Ustadz Rohman, saya ingat betul, beliau meyakinkan kita bahwa dari BKPRMI kita sudah tidak layak lagi dengan umur yang tidak sesuai dengan undang-undang UKP, undang-undang tentang kepemudaan. Sehingga by regulasi kita kemudian hijrah ke rumah yang baru yang namanya BK Paksi. Ustadz Rohman waktu itu pulang dari mana Ustadz ya? Menyampaikan dengan perlu berhati-hati, kemudian juga orang tua kita, Bapak Abuya Bayu Panat Agama, menjelaskan secara rinci, secara runtut ya tentang undang-undang OKP itu, sehingga kita waktu itu berketetapan hati untuk mendeklarasikan berdirinya PDBK Paksi Kota Cilegon. Itu ibaratnya itu adalah landasan pesawat terbang ini. Kami atau kita semua tentu sangat berhutang budi dan berterima kasih kepada Bapak Yuka, Ustadz Rohman bersama dan yang lain-lainnya, tidak bisa sebut satu-satu. Ada Ustadz Nurfawati, saya anggap sebagai the founding fathers-nya, meletak dasar yang kuat. Ibaratnya ini adalah landasan pacunya itu sudah disiapkan dengan penuh kokoh. Sebab kalau tidak kuat landasan pacunya, tidak mungkin pesawat ini dapat terbang. Pasti akan ambles. Itu saya punya keyakinan seperti itu. Sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini, itu adalah jasa dari the founding fathers. Ini terima kasih Bapak Ibu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian pesawat ini mulai terbang. Jadi periode 2015-2020 itu adalah peletakan fondasi, periode peletakan fondasi, menguatkan fondasi dengan regulasi tidak kalah tantangan waktu itu, baik secara internal maupun eksternal. Tapi alhamdulillah landasan pacu itu telah diselesaikan dengan baik dan pesawat ini mulai terbang. Baru terbang 2 tahun, pilotnya yaitu Haji Sabit dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru mulai terbang. Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang serta maghfirah. Sehingga saya berdiri di sini sekarang ini sebetulnya adalah sebagian dari ruh saya itu seperti Pak Haji Sabit di sini. Karena yang saya bertanggungjawabkan hari ini, yang kita bertanggung jawab hari ini adalah periode 2020-2020. Dan Haji Sabit almarhum telah mewariskan kepada kita semua satu sistem tim kerja yang luar biasa hebat. Salib. Barakallah. Kita ini mempunyai potensi yang bermacam-macam. Dan beliau itu menempatkan orang the man of the right job, on the right job. Ya, kalau salah koreksi. Masya Allah. Jadi menempatkan seorang itu sesuai dengan kompetensinya. Pak Sastra ditempatkan di saya itu bukan dapat saja. Ya. Beliau sebagai motor penggerak organisasi. Ya, kemudian juga bagian bahan bakarnya, logistiknya Pak Wibowo. Kok Pak Wibowo ini yang ditempatkan di situ? Kayaknya menggantikan Pak Haji Aan. Ya, semoga juga Pak Haji Aan diterima oleh ibadah. Amin ya Allah. Kemudian ada para dirga 1, 2, 3. Ini mohon izin saya bisa menyampaikan kehebatan Pak Ustadz Sabit ya. Pak Andi pada posisi beda 1. Beliau banyak memberikan motivasi dan saya anggap kalau ibarat kendaraan maupun pesawat ini adalah gasnya. Karena sudah mulai nimbung di gas.
oleh Pak Ali. Tetapi walaupun digas, perlu kontrol yang namanya Pak Ustadz Pak. Ini sebagai remnya. Kemarin itu sudah mau kebablasan sebetulnya. Terima kasih. Karena pesawat ini ternyata dalam mulai kepengurusan kita atau saya tepatnya sebagai Dirutda dari 2022 ditetapkan di bulan April, di bulan November itu pesawat ini mengalami turbulensi agak nimbu karena ada terpaan awan yang begitu tebal juga hujan dan badai mengalami turbulensi. Tapi alhamdulillah di awal tahun 2024 ini pesawat kembali berjalan normal ke Jakarta. Nah, kemudian kalau saya lihat di data berikutnya ada turbulensi yang kedua, yaitu di bulan Agustus, Desember tanggal 20, 2024. Kata Ibu Dirda ini main surat-suratan karena surat saja bukan surat lagi. Surat saja bilang surat. Kalau datang ngomong kita balas dengan ngomong. Ya kalau fisik kita mau itu fisik seperti apa? Maunya mau main kayu atau mau main besi begitu. Tapi alhamdulillah dengan surat-suratan itu dan itu saya dokumenkan dalam satu file tersendiri bagaimana turbulensi itu lengkap. Ya. Sampai yang tadinya mau agak sedikit main fisik kembali rem berfungsi dengan baik yaitu Ustaz Mahfud. Ada satu lagi yaitu Abah. Ini sebenarnya saya harapkan hadir di sini. Abah itu sebagai alarm kalau badannya dibunyi. Hanya kadang-kadang bunyinya terlalu keras jadi ketinggalan. Ya. Tapi itu sebetulnya insya Allah niatnya itu adalah baik. Ya, asal masih ngomong saja, asal masih main jari saja, tapi kalau udah main fisik ya kita sampaikan kepada pihak yang berwajib. Hari ini sebetulnya kita harapkan untuk hadir. Jadi alhamdulillah sampai hari ini sampai digelarnya musda kedua ini alhamdulillah pesawat berjalan dengan lancar. Jadi harapan kita nanti pesawat ini akan mencapai ketinggian tertentu, sudah tenang di situ, ada badai juga badainya sudah di bawah, ada hujan hujannya sudah di bawah, pesawat ini berjalan terus walaupun pilotnya tidur. Ya. Pesawat itu begitu katanya. Perjalanan dari Soekarno-Hatta menuju ke King Abdul Aziz itu namanya pilot itu bukan mengenali begini. Soalnya tidur baca Quran. Ya, itu sudah otomatis berjalan by system dan backup pun juga saya lihat sekarang sudah mulai bagus kan. Contoh tadi Pak Sektor kan karena ada kesibukan datang ke sininya agak terlambat. Tapi karena udah jadi kesepakatan dan ditulis oleh panitia belum ada bahasa itu tetap ada di syaratan itu. Mega Maksi, solid, Mega Maksi, Mega Maksi. Seringkali berjalan by system, Bapak. Ya, makanya saya sampaikan kepada teman-teman senior nanti musda kedua pilih direktur utama daerah yang tidak tidur. Ya. Artinya ini bisa mengendalikan setiap detik perjalanan dari pesawatnya. Lanjutkan. Kemudian yang ketiga, masih ada satu lagi yang namanya Dirga 2 yaitu Bu Ade Mutoyana. Beliau punya kelebihan membuat produk-produk dari backup produk tulis ya. Artinya dengan tilawatinya bersama Ibu Nur dan Bu Haji mungkin ya. Ikronnya jalan, tilawati jalan. Orang mengetahuinya itu adalah produk backup Pak. Artinya dengan beliau dikenal duduk di jajaran pimpinan BK Paksi dan punya kelebihan dengan produk
dilawatinya BK Paksi ikut terangkat. Ya. Dilawati menyenangkan. Cuma memang menjadi satu catatan. Ikro di hati, gitu ge Ikro sama Tilawati duet. Saya anggap apa yang disampaikan oleh Ustaz Rohman kemarin tentang masih rendahnya kualitas baca Al-Quran ini menjadi satu program yang mohon siapapun di Rudda nanti ini menjadi program prioritas. Karena itu merupakan merek dagang kita. Merek dagang kita itu adalah penuntasan buta huruf Al-Quran. Mau hebat adanya, mau hebat kosidahnya, mau hebat lembaganya banyak berdiri. Kalau kualitas atau mutu dari membaca Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu tajwid, murotalnya kurang bagus, maka apa yang bisa kita bacakan tidak ada sama sekali. Malu kita menggunakan jas biru BK Paksi. Jadi nanti nitip untuk Diroda yang akan datang. Lanjutkan. Tetapkan. Lanjutkan. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati. Berikutnya mungkin ada yang bertanya, kenapa pesawatnya warna oranye? Waduh, ya benar. Sebetulnya saya Sama nanya. Jarang-jarang ya. Ketika panitia Kaosnya oranye. memutuskan membelikan kaos, ini sebetulnya yang punya hajat ini pengurus daerah, bukan masuk anggaran panitia musda ini, karena momennya bersamaan dengan Kemenang ada kegiatan. Jadi sekalian aja Iya. beli kaos. Ternyata warna yang dipilih adalah warna Oranye. satu. Adil. Dengerin dulu dong. Itu kan warna tahanan KPK. Dua, itu warna Sophie. Sofi. Tiga, Endorse gak nih? itu kan ada Pak Safrudin. Saya itu sebenarnya dalam arti kasihan amat panitia dibully. Tidak endorse ya, tidak ada endorse. Sehingga saya pada sekarang ini menahan waktu untuk tidak komen. Ya Tapi benar. sudah saya kumpulkan dalam satu catatan kecil filosofi oranye. Masya Allah, luar biasa. Hidup oranye menyala. Aduh. Iya, cari pesawat yang warna oranye. Gak. Banyak Adam dulu mah. Oranye ini adalah merupakan warna sekunder. Ya, Karena perpaduan dari dua warna primer, iya benar. yaitu warna merah dan warna kuning menghasilkan warna. Oranye. Kita tahu merah itu artinya Berani. kuning artinya Mati. kejayaan. Kejaya. Kehormatan. Wah, martabat. Ya. Ya, saya mendapatkan Kirain kematian. Kematian itu di Cilegon. Iya benar oranye. Kalau di daerah saya Kejayaan. tinggal gunting aja dan kain putihnya aja. Oh gitu. Jadi perpaduan antara merah dengan kuning itu artinya untuk meraih kejayaan, kehormatan, mempertahankan martabat Kita harus berani. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. KPK. Yang kedua, ini saya kutipkan dari buku Seni Sukses, tulisan Melton Tucker, tahun 2022. Oranye katanya simbol optimisme, Oh, Masya Allah. simbol petualangan, kemampuan bersosialisasi, sikap percaya dan keindahan. Allah Karena karim. ini adalah warna matahari ketika akan tenggelam, betapa indahnya. Alhamdulillah hari ini kita didukung Sunset jingga indah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Itu saja barangkali saya ingin berdiri di sini. Kita balik tentang BK Paksi juga sedikit mengobati panitia yang kemarin
Ini Gara-gara kaosnya oren. Hidup oren menyala. nanti panitia akan datang kamu terserah. Bos Afra yang ke Tanah Abang. Ya, terima kasih. Silakan. Nih yang milih oren nih. Nih. Barakallah.